Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di akhir bulan November ini tidak terasa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, jika di akhir bulan November ini sempurna kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami membawa kehidupan kami saat ini di hadapan-Mu ya Bapa. Dari setiap pelanggaran kami, biar kami layak saat ini Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kuasai hati pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan anugerah-Mu senantiasa Tuhan melawan kami hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku tertawa
setiap beban kami. Bapa kau peduli, Bapa kau mengerti setiap tetesan air mata anak-anakmu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti yang menjamah besar ini, yang pulihkanmu saat ini. Oh Kudus yang manis, lawanlah setiap anak-anakmu, lawanlah sekarang, lawanlah sekarang. Ya Rabbi Yase, Ya Rabbi Yase, Ya Rabbi Yase, Ya ditinggikan, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat kehadiran-Mu yang bisa merasakan Engkau melawat kami saat ini. Kasih anak-anak Tuhan juga yang sedang mengikuti lewat online saat ini, Tuhan melawat yang bisa merasakan dari tempat ini. Kasih karunia-Mu melingkupi setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami habiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya Kau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati mulut bibir hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah hanya Kau saja ya Allah Roh Kudus yang berbicara bagi setiap kami, menguatkan, meneguhkan dan menegur setiap kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat saudara-saudara yang belum sampai di tempat ini, apapun halangan mereka, Kau yang Maha Tahu ya Allah Roh Kudus, Kau menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kau yang mengingatkan mereka untuk memiliki kerinduan datang ke rumah-Mu, menikmati baik kudus-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Dengan kemuliaan lagi Dia, silakan terus memuji Dia. Kita mau berkata
kembali masuk gerbangnya Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Harapannya dengan pujian, lebih baiknya, lebih baiknya, dengan hati yang syukur.
kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna, Engkau mengasihi setiap kami. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan,
kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami sungguh bersyukur Roh Kudus. Karena kasih setiamu sempurna. Pengurapan-Mu kami rasakan pagi hari ini sungguh sangat sempurna. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini kami anak-anak Tuhan mau mendengar firman Tuhan. Kami minta bimbingan Roh Kudus, kami minta pengajaran Roh Kudus, kami minta hikmat daripada Roh Kudus untuk kami bisa mengerti, untuk kami mampu melakukan, berbuat seperti yang firman mau katakan hari ini. Dan kami percaya oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami dikuatkan, kami dimampukan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Biar juga saudara-saudara yang ada di YouTube, hamba berdoa, pengurapan yang sama di tempat ini dan di YouTube sama memenuhi kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Amin. Hari ini seperti tadi kita dengar pagi-pagi bahwa hari ini adalah hari terakhir, minggu yang terakhir di bulan November. Besok sudah ber katanya. Jadi kalau sudah ber, nah berarti sudah ada pohon Natal. Baik, terima kasih. Biarlah hari ini kita dikuatkan, kita ditenangkan karena sebentar lagi kita merayakan Natal. Besok sudah mulai tanggal 1. Besok adalah mulai Desember. 1 Desember 2025 dan berakhirlah Desember ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Untuk itu, buat hari ini supaya bisa kita mau belajar hari ini. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Firman ini membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Hari ini perikop daripada firman Tuhan adalah hari penghakiman. Hari penghakiman. Kita tahu hari penghakiman itu adalah hari di mana semua umat manusia, ingat, semua umat manusia, semua bukan si A doang, mau kaya mau miskin, mau sehat, mau ganteng, mau cantik, sama. Semua umat manusia, sekali lagi, semua umat manusia akan dihakimi. Menurut apa Tuhan menghakimi? Kalau menurut firman Tuhan, mari kita baca di dalam Matius
Matius 12 ayat yang 36. Matius 12 ayat 36 dan 37. Demikianlah firman Tuhan ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati saudara-saudara. Kita sebagai orang Kristen yang mengaku sebagai Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, pernah kita baca firman ini? Enggak. Pernah kita renungkan Matius 12, 36, 37 ini? Enggak. Kalau enggak, berarti kita bukan anak Tuhan. Kalau iya, kalau kita sudah renungkan ini firman, berarti kalau kita lakukan masih iya, membuat Roh Kudus terluka. Gawat ini. Ini bahaya ini firman Tuhan ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia. Apa arti kata yang sia-sia? Perkataan kita yang tidak membangun saudara-saudara kita sia-sia. Biarpun katanya rohani. Berarti merasa kudus. Setiap kata-kata yang kita ucapkan kepada saudara-saudara kita yang jauh, yang dekat, yang di sekeliling kita sekalipun, yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan di penghakiman terakhir. Jadi jangan macam-macam. Berarti orang yang sudah membaca firman ini, orang yang sudah pernah mendengar firman ini, mulai arahkan mulut kita, perkataan kita, bibir kita ini harus dijaga. Tangan kita ini harus dijaga. Pola pikir ini harus dikontrol. Oleh siapa? Kebenaran firman Tuhan. Setiap kata yang sia-sia. Apa kata yang sia-sia? Yang tidak membangun, yang melemahkan orang. Emang belum gitu sih? Itu namanya tidak membangun. Tidak membangun iman orang, tidak membangun iman saudara-saudara kita. Kata Yesus di sini, kata firman Tuhan di sini, itu akan diperhadapkan kepada penghakiman yang terakhir. Seberapa banyak kita berkata-kata tentang membuat orang senang, seberapa banyak kita berkata-kata membuat orang bersuka cita, seberapa banyak kita berkata-kata membangun tubuh jiwa roh mereka. Kalau tidak, kalau perkataan kita sudah mengaku pendoa, apapun namanya, aku sudah berkata anak Tuhan, aku sudah gembala, aku sudah pendeta, aku sudah evangelis namanya. Renungkan firman Tuhan ini. Apakah saya sudah termasuk di dalam apa belum? Apakah saudara sudah termasuk di dalam kriterianya apa belum? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Jikalau ucapan, perbuatan, perkataan kita
membuat orang sakit hati. Ayat 36 berkata, itu akan menjadi pertanyaan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Makanya mengikut Tuhan itu gak gampang. Gak ada gampang mengikut Tuhan. Gak ada enaknya mengikut Tuhan. Maka hari ini coba kita renungkan firman ini pelan-pelan. Coba renungkan ya. Dan minggu kemarin kita berbicara soal merenungkan, mengulang-ulang. Saya akan ulas sedikit tentang firman ini. Bagaimana supaya pola pikir perkataan kita bisa kita masuk ke dalam rencana Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tidak masuk ke dalam jerat si iblis atas kehidupan ini. Ulangi perkataan firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia. Sudah berapa juta kali kita berkata sia-sia. Mungkin selama ini kita tidak sadar. Mungkin aku juga gak sadar selama ini. Mungkin saudara-saudara juga gak sadar selama ini. Mungkin karena seperti minggu kemarin, kata yang diulang-ulang itu menjadi satu kebenaran atas kehidupan kita. Maka hari ini mulailah selidiki. Tuhan, aku masih sering berkata begini, Tuhan ampuni aku. Aku masih berpikir seperti ini, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Karena di sini setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada penghakiman. Wow, aku jadi takut jadinya. Dan ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berarti apa yang aku katakan, apa yang saudara katakan, tidak ada yang tidak dicatat oleh pencatat ke penghakiman. Berarti kalau bisa saya skenariokan ini, kehidupan kita ada di dalam videonya Tuhan. Tuhan videoin semua. Wow. Jadi mulai sekarang coba mulai berubah. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering, kalau bahasa dunianya itu yang sering mengulang-ulang, latah. Jadi latah, jadi kebiasaan, itu menjadi satu kebenaran. Sebenarnya itu gak baik. Maka hari ini, karena kita sudah baca firman Tuhan ini, kita sudah merenungkan firman Tuhan ini, karena menurut ucapanku, aku akan dibenarkan. Dan menurut ucapanku pula, aku akan dihukum. Kita memposisikan di mana sekarang kehidupan kita? Kita memposisikan kehidupan kita seperti apa sekarang saat ini? Kalau firman Tuhan ini seperti ini, kita memposisikan diri kita di mana sekarang? Bisa nggak kita menilai? Hanya bisa kita tahu, kita hanya bisa menilai kehidupan kita. Sejauh mana kita sudah berkata-kata seperti yang firman Tuhan inginkan. Firman Tuhan sering kita buat menjadi menebas orang. Firman Tuhan sering kita perkatakan untuk mengintimidasi orang.
Mulai sekarang. No, tidak ada lagi seperti itu. Jangan jual firman Tuhan untuk menyakiti hati orang. Jangan. Perkatakanlah firman Tuhan untuk membuat orang bisa bertobat. Firman Tuhan jangan buat menjadi batu sandungan, tapi buat firman Tuhan untuk mereka bisa mengenal kebenaran akan firman Allah. Itu siapa? Tugas anak-anak Tuhan, tugas semua hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Kalau kita sudah melakukan itu, maka karena menurut ucapanku lah, karena menurut perkataanku lah, aku bisa dibenarkan, aku mendapat mahkota. Begitu juga dengan saudara-saudara semua. Karena perkataan saudara lah yang membuat saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan, perbuatan, itu yang Tuhan hakimi atas hidup saya dan saudara. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidup ini, baik atau jahat. Tadi sudah saya bilang bahwa Tuhan memvideokan semua kehidupan kita. Video Tuhan itu ada dua. Satu, soal baik, soal kebaikan kita, soal kita datang ke gereja, kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Dan satu lagi, soal kejahatan kita. Jadi Tuhan gak sulit-sulit lagi, gak begitu sulit-sulit lagi Tuhan. Lihat videonya, set timbangannya, neraka, masuk neraka. Tahu Janes, siap Tuhan, timbanganmu neraka, masuk neraka. Tahu Janes, siap Tuhan, timbanganmu masuk surga, masuk surga. Begitu gampangnya Tuhan menilainya. Karena kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta. Tidak ada orang kecil, tidak ada orang besar, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada Kristen. Semua manusia, mau agama apapun dia, semua menghadap penghakiman hari terakhir. Itu kapan Pak Tom? Kalau kita bisa definisikan ini, waktu Yesus datang kedua kali. Sebelum Yesus datang kedua kali, mungkin waktunya kita nggak sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua. Kita duluan yang dipanggil Tuhan. Kita dipanggil Tuhan. Tom Jones, selesai hari ini hidupmu, siap Tuhan, inna ilahi wa inna raji'un, meninggal. Di situ belum ada penghakiman kalau menurut di sini firman Tuhan ini. Waktunya nanti di penghakiman yang kedua, penghakiman mati berarti jasad masuk ke tanah, roh Tuhan pindahkan ke satu tempat. Itulah namanya Firdaus. Firdaus itu apa? Sama dengan Taman Eden. Taman Eden, disitulah nanti dikumpulkan semua orang yang sudah meninggal, ditempatkan di sana.
Begitu datang hari penghakiman Tuhan datang, maka dibangkitkanlah orang yang sudah mati. Dibangkitkanlah orang yang sudah mati, maka yang belum mati diangkat. Disitulah ada penghakiman. Penghakiman yang pertama, apa yang kita lakukan semasa kita hidup? Apa yang kita perbuat semasa kita hidup? Bagaimana kelakuan kita? Bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita? Oh, aku Kristen. Oh, aku sudah ini di gereja, aku hamba Tuhan. Tapi di sekeliling kita, merasa enggak kita sebagai hamba Tuhan? Kalau tidak, menurut perbuatanmu engkau dihakimi, menurut perkataanmu engkau dihakimi. Hari ini adalah firman yang sungguh-sungguh sangat menentukan kehidupan kita. Kenapa firman ini datang? Karena sebelum kita dipanggil Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik saya dan saudara, baik saudara-saudara teman-teman yang ada di YouTube, kalau masih ada karena menurut perkataan, menurut perbuatan aku dihakimi, menurut perkataan aku dihakimi, berubah sebelum hari hanya Tuhan panggil kita. Jadi apa yang harus dilakukan Pak Tom? Sabar. Ada nanti trik-triknya. Apa yang harus kita lakukan dari kehidupan kita yang sekarang, kita masuk ke dalam tracknya Tuhan. Maka saat ini sekali lagi saya baca 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Renungkan baik-baik. Coba renungkan baik-baik. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut. Patut ini sama dengan hak. Hak saya kalau saya baik, hak saya kalau saya benar-benar ada di dalam kehendak tracknya Tuhan, maka kewajiban Tuhan patut diterimanya. Apa yang patut saya terima kalau saya berbuat baik? Di dalam sisi lain, memang ada firman Tuhan di Roma juga berkata seperti itu. Bukan kebaikan, bukan kemurahan Tuhan saja, tapi karena kesengsaraan juga membuat kita tahan uji. Maka di sini Rasul Paulus berkata kepada kita, sesuai dengan dilakukannya, sesuai dengan yang kulakukan di dalam hidup ini, baik atau jahat. Itu pertimbangan tadi. Begitu kita berbuat hari ini, perkataan kita, kelakuan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah direkam sama Tuhan. Jangan main-main. Oh, aku masih anak muda kok sekarang. Oh, aku masih TK sekarang, belum. No. Mulai kita lahir, Tuhan sudah merekam seluruh kehidupan kita. Wow. Kalau Tuhan sudah rekam seluruh kehidupan kita, coba kita renungkan hari ini. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan sesudah kita dihakimi oleh Tuhan, ini yang penting ya, karena masih sering saya dengar hamba-hamba Tuhan berkata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan membuat satu kesalahan menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan. Jangan mau. Kalau bisa, kalau ada seperti perkataan seperti itu, Bu, Pak, hamba Tuhan, evangelis, berdoa,
WL. Tolong ingatkan ini. Supaya firman Tuhan yang salah tidak menjadi benar, yang salah tetap salah. Tapi oleh karena perkataan hamba Tuhan itu menjadi satu kebenaran bagi anak-anak Tuhan. Salah. Maka daripada itu, tolong ingat firman ini, tanamkan di dalam hati kita, baik saudara-saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di YouTube. Kita baca dalam 2 Wahyu. Ini hasil ya. Wahyu 2 ayat 17 ini hasil daripada apa yang kita lakukan di bumi. Apakah kita masuk surga? Kalau masuk neraka, selesailah kehidupan kita. Selama-lamanya ada di api neraka. Tapi kalau masuk surga, ingat, ini dia. Baca Wahyu 2 ayat 17. Apa kata Wahyu 2 ayat 17? Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh penerimanya. Amin. Jangan dibilang nanti kita ketemu di sorga. Enggak. Saya dan saudara tidak saling mengenal lagi. Saya dan istri saya tidak saling mengenal lagi di sorga yang mulia. Jangan nanti kita bilang begitu ada kita di pemakaman, ya nanti sampai ketemu di sorga. Sepertinya kita kenal, membuat satu kesalahan tapi dibenarkan. Tidak. Katakan iya di atas tidak, tidak di atas tidak. Firman Tuhan berkata, Wahyu 2 ayat 17, di sini jelas dikatakannya. Siapa bertelinga, kita bertelinga semua di sini ya, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, menang berarti tadi di dalam penghakiman dia lulus masuk kerajaan sorga, maka kepadanya akan diberikan mana yang tersembunyi, seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah mana. Arti mana apa? Kehidupan. Sudah? Dan aku akan mengaruniakan kepadanya. Dan aku ini besar, berarti Yesus berkata di sini. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baruku. Ya mungkin nama baruku nanti Tom Jones juga, tapi nggak ada yang tahu. Istriku Sri, mungkin Sri juga namanya, tapi kita tidak saling mengenal di dalam surga yang mulia. Kenapa? Kalau aku masih ketemu dengan Sri di sana, Mah, ayo kita jalan-jalan yuk. Enak aja lu kata Tuhan. Lu datang ke sini hanya untuk menyembah dan memuja gua. Berarti salah dong kita ini. Nanti kita ketemu di surga. Ya ketemu sih ketemu, tapi gak kenal. Firman Tuhan berkata seperti itu. Hanya saya dan si pemberi nama putih, batu putih itu yang tahu nama saya siapa. Berarti kalau Tuhan panggil, wih, siap Tuhan. Berjuta-juta orang di hadapan Tuhan, Tuhan panggil. Siapa namamu? Tuhan sudah berikan nama. Hadir. Gitu nanti di surga. Seandainya Tuhan absen gitu. Karena Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang tahu
kepada siapa dia memanggil nama itu. Dan yang dipanggil cuma satu, dia doang yang tahu. Jadi nggak ada yang lain. Jangan dibilang kita saling kenal nanti di surga, saling ketemu nanti di surga. Salah. Kalau masih kita berkata seperti itu, tolong renungkan firman Tuhan hari ini, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi surga yang mulia. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui siapapun selain oleh yang menerimanya. Terpujilah Tuhan. Hari ini sudah jelas firman Tuhan. Mulai perkataan kita, perkataan yang membangun, yang tidak membangun tidak penting diucapkan. Siapapun saudara, mau hamba Tuhan saudara, mau apapun saudara, apapun perkataan saudara, kalau tidak membangun, maka ada penghakiman atas perkataan yang kita katakan kepada orang yang mendengar. Apalagi sebagai hamba Tuhan, hati-hati bertanya. Untuk itu, untuk kita bisa mendapatkan menang di dalam hari penghakiman itu, harus kita lakukan beberapa poin. 1. Renungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Berarti kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita bisa merenungkan bagaimana kata 2 Korintus, bagaimana kata Matius, bagaimana kata Wahyu. Hari ini kita renungkan itu. Renungkan firman Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam doa. Tidak pernah bosan-bosan. Kalau kita bosan, berdoa melulu kita bilang, berarti kita tidak tahan uji. Aku sudah berdoa banyak, tapi belum dijawab-jawab. Jawaban itu tergantung Tuhan. Apa yang kita doakan, kalau belum waktunya Tuhan, harus bertahan. Kalau tidak bertahan, tidak tahan uji. Kita harus jadi hamba-hamba yang tahan uji. Sedikit aja goncangan, goyang. Harus tahan uji, siap diuji, siap diproses dalam segala hal. Bukan satu hal saja, dalam segala hal. Amin. Boleh tanya nggak Pak Tom? Kalau cuma gitu, boleh, silakan. Kalau soal makan Pak Tom, tahan uji nggak? Wajib tahan uji. Nggak ada cerita. Tuhan ingin kita tahan uji. Jangan soal makanan saja. Ya lapar Tuhan. Aku kan udah berdoa Tuhan, belum ada nasi Tuhan. Harus tahan uji. Harus tahan uji. Sekali lagi, kalau kita tidak tahan uji, maka di bumi ini yang bentuknya perut, yang kita tidak tahan uji, maka dalam penghakiman, di hari penghakiman nanti, Tuhan bilang tidak layak karena tidak tahan uji. Yang ketiga, terima Yesus sebagai juru selamat.
Seterusnya, akui dosa-dosamu dan lakukan yang baik. Yang terakhir, tidak ada kata lain selain daripada saling mengasihi. Ini poin yang harus kita lakukan untuk menghadapi. Artinya di sini saling mengasihi ini adalah sesuai apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat. Itu di sini. Poinnya di situ, dikasih ini. Kalau kita mengasihi orang, pasti kita berkata-kata dengan kasih karunia Tuhan. Tapi kalau tidak, pasti kita berkata-kata dengan kata-kata dunia. Membangun? Tidak. Dihakimi? Iya. Kalau di bumi kita sudah susah, di bumi kita sudah merasakan penderitaan yang sungguh-sungguh kita rasakan menderita, saya berdoa supaya di akhir nanti kita mendapatkan berkat sukacita Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Jangan menderita lagi nanti di api neraka. Di bumi menderita, di surga, di neraka menderita. Amin. Amin. Ini khusus buat siapa? Firman Tuhan ini khusus untuk siapa? Untuk anak-anak Tuhan. Karena dialah yang mendengar. Saudara-saudara dan saya dan di YouTube lah yang mendengar firman hari ini. Mulailah. Kembali saya katakan, renungkan firman Tuhan ini. Kalau benar lakukan, kalau tidak benar, Pak Tom bilang katakan kamu salah. Tapi kalau benar firman Tuhan ini, akui benar Pak Tom. Aku mau bertobat mulai hari ini. Aku minta ampun kepada Tuhan. Dan aku akui dosa-dosaku semua. Dan aku mau menebarkan kasih atas kehidupanku. Itu firman Tuhan hari ini. Supaya kita bisa merasakan bagaimana damai sejahtera Tuhan. Supaya kita bisa merubah kehidupan kita. Kalau usia kita sekarang sudah menjelang usul, kalau sudah sore, mari mulai bertambah tebal iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau umur kita masih muda sekarang, mungkin SD, SMP, baru SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, pertebal mulai iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita terlepas daripada penghakiman masuk api neraka. Kalau kita mempertebal iman percaya kita, kalau kita mempertebal perkataan kita, sikap kita seperti yang ada tertulis tadi, maka terpujilah Tuhan. Karena Tuhan berkata, orang yang percaya, 2 Korintus 5 ayat 7, isi daripada firman itu adalah iman. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, bukan karena melihat, tapi karena saudara dan saya percaya Yesus ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengingatkan kami hari ini Tuhan. Boleh berhati-hati dalam setiap perkataan kami. Dengan mulut kami Tuhan, setiap hari, mulut yang memberkati sesama kami, mulut yang menghibur, mulut yang menguatkan, mulut yang memberikan sukacita. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Bapa. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan di tempat ini.
Bila setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan pelayan anak beliau. Berkati dalam kesehatan, berikan kekuatan, berikan umur yang panjang di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman, ya Roh Kudus Engkau menolong kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil dalam persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Syukur Tuhan atas anugerah-Mu kami boleh beribadah sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus tak henti-hentinya berdoa untuk Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi bumi Indonesia ini. Biarlah roh takut Tuhan ada atas setiap pemimpin di Indonesia ini, dari pemimpin pusat sampai daerah, bahkan seluruh penduduk Indonesia Tuhan. Tanamkan hati yang takut akan Engkau dalam nama Yesus. Biar Tuhan Engkau dapati bangsa ini Tuhan Yesus, bangsa yang mau dipulihkan, bangsa yang mau diselamatkan oleh darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Biarlah Tuhan pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini, kiranya mereka boleh mengerjakan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka dengan penuh kejujuran Tuhan, dengan penuh keadilan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia sampai hari ini. Kami berdoa untuk kota Depok Tuhan, biar pemimpin yang ada saat ini Engkau Tuhan menyertai mereka. Biarlah juga apa yang mereka kerjakan Tuhan, mereka kerjakan dengan baik, benar, dengan kerinduan supaya rakyat Depok diberkati oleh Tuhan lewat apa yang dikerjakan mereka dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat Salom untuk kota Depok dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau menasihati kami, menegur kami lewat firman-Mu siang hari ini. Hamba secara pribadi minta ampun Tuhan, bahkan semua yang mendengar firman ini kalau bersalah di dalam perkataan, kiranya Tuhan Yesus mengampuni kami, menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Kami bersyukur diingatkan Tuhan, supaya mulut bibir kami gemakan seperti menyampaikan firman Tuhan. Maka orang yang mendengar Tuhan mengalami kemuliaan Tuhan, hidup mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus kami renungkan sepanjang hari, sepanjang hidup kami, supaya Tuhan Yesus lewat perkataan kami Tuhan, orang yang lemah mereka menjadi semangat, orang yang Tuhan Yesus sakit, lewat perkataan firman-Mu yang Tuhan tabur di mulut kami untuk orang yang sakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus jadi perenungan, bukan
biarlah firman-Nya saja di sepanjang hidup kami. Kelak kali Engkau datang menjemput kami Tuhan Yesus. Biarlah kami renungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami minta siang hari ini Tuhan, penuhi hati kami, hidup kami dengan kasih. Ketika kasih memenuhi hidup kami, itu berarti kami menuruti perintah-perintah Tuhan dalam nama Yesus. Sanggupkan kami Roh Kudus, sanggupkan kami. Ini doa kami Roh Kudus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami yang beribadah, baik di tempat ini bahkan di YouTube Tuhan. Kami percaya kami dipulihkan, diberkati Tuhan oleh pujian penyembahan, oleh ucapan syukur doa kami, oleh firman-Mu yang Tuhan taburkan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus di hari-hari terakhir ini, Engkau yang kami rindukan, yang terlebih di atas segalanya, di atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, biar Tuhan Yesus dalam penghujung tahun 2025 ini Tuhan Yesus, kasih kami, cinta kami bertambah-tambah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami mati terhadap dosa, dan hidup kami hidup oleh kebenaran dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Dalam pengembalaan di tempat ini, biar setiap kami Tuhan Yesus yang digembalakan menjadi domba yang mengikuti apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Lewat hamba-Mu yang disampaikan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, kami boleh hidupi itu Tuhan Yesus. Kami doa untuk keluarganya, istri, anak-anak, cucu, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, ingatkan mereka Roh Kudus, berpengharapan, beriman kepada Tuhan. Maka apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil, beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus, lewat doa ini kami bawa bangsa Israel Tuhan, kami lepaskan berkat Shalom untuk Israel dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas umat pilihan ini, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami sampai saat ini. Bila doa kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Amin. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update dari ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.